saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul, ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Siapa itu Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo, ya, yang malah dengan sangat konyolnya, dengan sangat kampungannya, didukung langsung oleh bekas presiden itu, ya, presiden bekas itu. Hai semuanya, kembali lagi di channel Mbak React. Dan berikut ini kita akan melihat pernyataan dari Roy Suryo ya guys. Tapi sebelumnya bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kabar yang baik ya. Semua dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Guys, sebenarnya pernyataan dari Roy Suryo ini disampaikan ketika dia ini mereact atau melihat video gitu ya, HUT pertama dari YouTuber Nusantara gitu. Dia di situ nadanya emang agak menghina dan merendahkan seperti biasa ya, gaya Roy Suryo. Tapi di situ dia itu ada kayak pernyataan yang menyebut Pak JK ini sebagai pimpinannya, sebagai orang yang dianggap masih jadi pimpinan gitu guys. Padahal kan sekarang kalau kita lihat kan Pak JK udah bukan lagi wakil presiden, tapi kenapa dia menyebutnya masih jadi pimpinan nih? Ini kira-kira keceplosan atau memang seperti apa nih guys? Karena banyak yang mengira, wah jangan-jangan ini keceplosan nih, Roy Suryo nggak sadar ngomong kayak gitu. Karena ini akhirnya jadi janggal gitu ya. Netizen menganggap jangan-jangan ini sebuah pengakuan atau bagaimana. Coba kalian perhatikan deh videonya berikut ini guys. 11.000 triliun persen saya dukung Pak JK. Karena apa? Saya juga kemarin sampaikan dalam statement sebelumnya. Meskipun saya percaya bahwa statement si Omon ini, ya, jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK, ya, dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul, ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Siapa itu Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo, ya, yang malah dengan sangat konyolnya, dengan sangat kampungannya, didukung langsung oleh bekas presiden itu, ya, presiden bekas itu, yang itu menyatakan bahwa oh, ini saya dukung orang-orang ini untuk kemudian meluruskan hoax. Meluruskan apa? Justru mereka-mereka itu yang kemudian mengglorifikasi hoax ya. Jelas betul ya. Jadi statement si Omon ini pernah muncul ini dalam dibikin channel dan juga dalam beberapa kanal-kanal lainnya. Ini adalah hanya karya dari AI atau Artificial Intelligence. Jadi ini sebenarnya bukan si Omon asli. Karena si Omon waktu itu tidak berani mengucapkan selaku seorang yang mungkin dituduhkan sama seperti Sengkuni, ya, yaitu berkhianat dari dalam. Dia tidak membantah langsung. Itu yang saya sesalkan. Kenapa si Omon waktu itu tidak langsung membantah? Baru kemarin atau hari terakhir dia bilang itu bukan dari saya. Statement yang saya pastikan tidak ada, terlambat, ya. Karena apa? Sudah terlanjur diglorifikasi, sudah terlanjur diviralkan oleh para anggota Ceboker Nusantara, ya, YouTuber yang asal-asalan, YouTuber kampungan, yang malah oleh bekas presiden, ya, yang kemarin ada di Oslo, di Hotel Sunan, malah didukung. Waduh, ini sudah di luar nalar ya, bekas presiden itu. Malah dukung hoax, malah mengatakan bahwa mereka ya kadang-kadang perlu membuat heboh. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang yang nggak negarawan, orang yang sangat pengecut, orang yang pantas kita pertanyakan sosoknya, apalagi memang sudah dipastikan 99,9% ijazahnya palsu, ya, dan acaranya sangat kampungan. Sekali lagi acaranya sangat kampungan ya. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang yang nggak negarawan, orang yang sangat pengecut. YouTuber di bawah gerombolan Ceboker Nusantara yang barusan berulang tahun kemarin itu, dan ulang tahunnya dihadiri oleh bekas presiden di Hotel Sunan, dan acaranya sangat kampungan. Sekali lagi acaranya sangat kampungan ya. Gitu, karena apa? Karena bekas presiden itu mau-maunya tampil di panggung disertai orang-orang nggak jelas. Kasian banget bekas presiden disandingkan orang. Memang benar ya. Ini bukan soal Pak Jokowi punya salah atau enggak lagi sebenarnya. Ini udah memang betul-betul apa, masalah dendam pribadi sepertinya ini. Coba, apapun yang dilakukan Pak Jokowi kok bisa orang ini kok kepanasan gitu loh. Kenapa dia bisa kepanasan? Pak Jokowi menghadiri anniversary YouTuber Nusantara yang pertama kali, dia kok kepanasan. Seorang mantan presiden menghadiri acara yang seperti itu, yang orang-orangnya nggak jelas katanya. Jadi kalau orang-orang yang jelas itu isinya siapa emang?
Apakah organisasi-organisasi yang jelas itu isinya ya harus Roy Suryo atau Dokter Tifa atau lain-lain, harus itu isinya, makanya dikatakan jelas. Aduh, kacau ini. Terlihat bahwasannya di sini Bapak kita yang satu ini memang menyampaikan statementnya dia itu dengan penuh emosi, dengan penuh kebencian gitu loh. Kok bisa? Sebenarnya apa masalahnya ini dulu? Semua orang bisa nilai kok. Jadi ya udah, kalau memang Anda ini merasa ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya udah yang diurusin itu ijazah Pak Jokowi aja, nggak usah melebar. Masa Pak Jokowi menghadiri anniversary YouTuber Nusantara pun Anda ikut protes, Anda keblinger, Anda kepanasan gitu loh. Why? JK memang bermanuver. Bermanuver untuk menyelamatkan kehancuran bangsa ini. Itulah manuver beliau. Nah, saya dengan Pak JK itu dipanggil menghadap 17 Februari. Sehari sebelum bulan puasa. Dan setelah itu terjadilah pertemuan macam-macam. Saya hampir 2 jam mengobrol dengan berbagai hal, dan saya Pak JK betul-betul prihatin terhadap keadaan yang dihadapi negara ke depan. Beliau menyatakan begini. Nah, ini sengaja saya buka ke publik karena saya melihat sudah ada mencoba menggoreng. Seakan-akan tadi Pak JK melakukan manuver. Ya. 2029. 2029 atau bukan 2009, seakan-akan lebih cepat, seakan-akan ada manuver untuk menjatuhkan pemerintah. Waduh. Itu kan udah digoreng seperti itu. Mana ada digoreng, udah terbukti kok. Said Gaduh, si Said Gaduh ini juga nih munafik juga ya, padahal geromong-geromong mereka nih yang ingin menggulingkan pemerintah. Nah, saya ingin menyatakan tanggal 17 itu yang saya diskusikan, beliau menyatakan dua persoalan bangsa yang di luar kendali kita yang sangat berbahaya, dan hanya satu solusi yang bisa dilakukan. Dan solusi itu sangat tergantung kepada Presiden Prabowo. Oke, dia bilang begini. Masalah peran Iran dan Amerika geopolitik tidak bisa dihindari. Bakal terjadi dan pasti akan memberatkan Indonesia. Yang kedua, warisan Joko Widodo yang utang sangat besar juga tidak bisa dihindari. Jokowi lagi. Satu-satunya solusi yang bisa menjaga agar negara ini tidak bangkrut, tidak jatuh, tidak goncang secara politik, tidak jungkan secara ekonomi adalah Prabowo harus mengambil kebijakan yang tepat di bidang politik, ekonomi, dan sepakat itulah, apalagi kalau yang aktivis setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot. Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan. Harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional, dan dalam sistem konstitusi kita presiden itu bukan satu-satunya, ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat. Itu saya kira kawan-kawan itu sepakat itulah, apalagi kalau yang aktivis setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tentu tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat. Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, ya itu kita adjust lah. Kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana. Bulan Juli kemungkinan the government is running out of money, kehabisan duit. Yang mana ya, apalagi kalau harga BBM ini naik akibat tidak kuat subsidi, inflasi meledak. Bos, ini bahaya sosialnya luar biasa. Ini bisa terjadi loh peristiwa 98. Saya bukan nakut-nakutin, karena kembali lagi gambaran ekonomi di mata saya sangat-sangat grim, sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya uang sama sekali.
dari situ kita masih aman, bapak-bapak, ibu-ibu. Tentu saya akan ke Komisi 11 untuk meminta izin bagaimana mengolah anggaran soal itu untuk menjaga sustainabilitas, bukan APBN lagi pada waktu nanti negara kita. Tapi yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada. Nanti juga Pak Menteri SDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batu bara di pasar dunia. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Pak, ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak, bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Ya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM subsidi ya Pak ya. Mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Guys, kalian pendukung pemerintah yang ada saat ini ya, tolong kalian ke video yang aku stitch ya, sebarkan itu, posting ulang ya sebanyak-banyaknya supaya rakyat itu tahu ya, supaya rakyat itu tahu negara kita ini loh sedang diganggu sama orang-orang brengsek seperti ini ya. Amat sangat tidak patut ya. Pemerintah lagi kerja keras memikirkan bagaimana rakyatnya itu tetap bisa menjalankan roda ekonominya sehari-hari itu dengan tenang. Kok malah muncul lagi orang-orang bangsat seperti ini ya, brengsek dasar ya, orang-orang tidak tahu diri. Dan aku berharap semoga ya pemerintah melihat tayangan video ini ya, ini sudah jelas-jelas mengarah ke tindakan makar ya. Siapapun itu, kalian ya, ada FA, ada SM ini ya, tolong ya, mereka-mereka ini orang-orang berbahaya. Entah mereka dibayar oleh siapa ya. Yang jelas negara dalam kondisi yang aman, stabil ya. Jangan mengganggu rakyat, jangan memprovokasi rakyat ya. Dasar orang tidak tahu malu ya kalian itu. Tolong viralkan video yang aku stitch ini ya. Kalau mau videoku juga terserah, tidak apa-apa. Yang jelas Indonesia harus dijaga dari orang-orang brengsek, orang-orang tolol ya. Orang-orang yang membela perutnya sendiri dan tidak tahu malu. Negara gaduh setiap hari, urusan ijazah nggak selesai-selesai. Negara gaduh gara-gara ijazah. Ketwingi kok ngurusi ijazah wae. Ulama kok ngurusi ijazah. Daripada kowe fokus mikirkan kejelekan orang, kebencianmu, mengumbar kebencian dan sakit hatimu, mbok yo ceramah sing apik. Ceramah sing baik-baik kepada umatmu, fokus nyeramahi umatmu. Ojo golek kejelekane orang. Awake dhewe lho, sik ana eleke, anggitmu kowe iki yo apik apa wong iman sing paling apik sak jagat apa piye sih? Ulama kok ngurusi ijazahane Pak Jokowi. Mbok lolek wane iki ngomong ning ngarepe omahe Pak Jokowi ngono lho, gentleman. Moro ning ngene Pak Jokowi, kowar-kowaro ning kono. Lah wong ngomong kok gedabrus ning ngene mburine Pak Jokowi. Semua kebenaran tuh sudah diperlihatkan. Ancene uteke Gus Nur iki penuh dengan kebencian. Ngono kok ngomongnya berdamailah dengan masa lalu, berdamailah yang membuat kamu sakit hati. Iso ngomong, reso nglakoni. Cocote nang ndi-ndi, ngedabrus nang ndi-ndi. Selama iki lho sudah kita diperlihatkan. Ya, tapi yo ngono kuwi jenenge ancene wong benci. Ustad kok ngurusi ijazahane presiden iki, ustad teko endi, ulama teko endi? Lek wani sisan ngono lho. Lek wani sisan ku paranono Pak Jokowi. Paranono. Jaluk nang ngarepe Pak Jokowi, ojo ning mburine tok. Isine gor kowar-kowar ngono kok dhisik ngomong asal sudah tidak mengurusi hal-hal apret, gor cangkeman tok. Senengane kok ngibahin wong ngono lho. Seakan-akan dhek iki Gus yang paling ora duwe salah. Gus sing paling bener. Mbok yo mikiri sing liyane lho.
mikiri piye carane membuat damai orang, ngekek ceramah hadis, ngekek ceramah-ceramah sing apik-apik. Iso ngekek ceramah ning wong tapi gak iso ngematke ning awake dhewe, gak bisa mengimplementasikan pada dirinya sendiri. Malah memberikan contoh caranya mengumbar kejelekan, caranya nyakitin orang, carane fitnah orang, carane gibahin orang, sampai segitunya. Mungkin sama Allah diizinkan untuk kita diperlihatkan orang munafikun seperti ini. Orang munafik seperti ini. Iso ngomong, reso nglakoni. Oke guys, jadi seperti itu ya pernyataan dari Roy Suryo, dan kalian bisa nilai sendiri apakah itu sebuah atau bentuk keceplosan dari seorang Roy Suryo gitu ya, yang menganggap Pak JK masih pimpinan dia, atau memang ada hal lain yang kita nggak tahu gitu ya, yang masih mencoba untuk diulik oleh netizen gitu ya, kira-kira seperti apa sih hubungan Roy Suryo dan JK dan beberapa orang yang mungkin dia sering sebut ya. Seperti itu guys, dan wajar kalau sekarang orang akhirnya menerka-nerka ya, kira-kira siapa sih orang-orang yang ada bersama Roy Suryo, dan menurut kalian siapa saja guys orang-orangnya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!